warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar matematika ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan part 1 yang kemarin. Sekarang part 2-nya ya untuk teorema Pitagoras. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sudut apa aja yang ada di teorema Pitagoras, yaitu segitiga ya. Silakan kalian simak baik-baik untuk hari ini. Nah, kemarin kita sudah bahas rumus teorema Pitagoras, terus kita sudah tahu penemunya siapa sih untuk teorema Pitagoras. Untuk hari ini kita akan belajar panjang sisi berbagai jenis segitiga. Nah, sebelum kita masuk, kalian harus ingat kembali di pelajaran SD kalian ya, bahkan SD sudah ada nih ya, macam-macam jenis daripada segitiga menurut sudutnya. Nah, ada siku-siku, ada lancip, ada juga yang tumpul ya. Kalau dulu tuh di SD kalian belajar, wah sudut segini siku-siku, sudut segini tumpul, sudut segini lancip. Nah, sekarang kita tentukan nih menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, di teorema Pitagoras ini kalian juga dapat digunakan untuk menentukan sebuah segitiga, yaitu merupakan siku-siku, lancip atau tumpul. Nah, perhatikan definisi yang ada di bawah. Nah, saya sudah menggambarkan segitiga ya, di mana di sini saya gambarkan semisalnya sisi C itu adalah sisi terpanjang. Misalkan sisi C ini adalah sisi terpanjang daripada segitiga ABC. Nah, hal ini dapat berlaku untuk menentukan jenis segitiganya apabila A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, apabila sisi A ditambah sisi B, itu hasilnya sama dengan sisi C kuadrat. Ya, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, sedangkan jika A kuadrat ditambah dengan B kuadrat hasilnya lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Dan juga kebalikannya nih, kalau misalkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat hasilnya lebih kecil daripada C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Nah, di sini saya punya contoh soal anak-anak. Tentukan jenis segitiga berikut. Nah, perhatikan segitiganya. Di sini ada sebuah segitiga yang sudah diketahui nih. Apa nama segitiganya? Segitiganya dilihat dari sudutnya yaitu ABC. Ya, kalau misalkan kalian sudah tahu sudutnya itu apa, ya, kalian bisa langsung mengerjakan sebenarnya. Tapi saya akan mengajarkan kalian langkah-langkahnya untuk memberitahu ini segitiga apa sih. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya yang pertama kalian urutkan ya panjang daripada segitiga tersebut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ada panjang BC-nya adalah 6, sedangkan BA-nya di sini mohon maaf saya salah menulis, bukan 8 ya, tapi di sini saya menulisnya benar. Itu ada kekeliruan sedikit. Di sini saya nulis 9, di sini 8. Yang salah yang ini ya, nah, karena di gambarnya pun 9. Di sini bukan 8, saya seliwer mungkin ya pas bikinnya. Ini 9. BA-nya adalah 9 cm dan AC-nya adalah 10 cm. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Ini di sini anggaplah sudut paling terkecil itu adalah sudut A, lalu ke sudut B, lalu ke sudut ke sisi yang paling panjang yaitu sisi yang C. Ya, makanya kita harus urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar jumlah sisinya. Nah, di sini BC kita tulis dengan 6 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Titik-titik. Nah, titik-titik kenapa Bu dibikin titik-titik ini? Karena kan tadi kita mau menentukan ya, ini tumpulkah, lancipkah, atau siku-siku. Kalau siku-siku, ini tandanya sama dengan arti kata ya, apabila kita jumlahkan hasilnya sama dengan yang ada di sebelah kanan atau di sisi yang paling panjang. Ya, kalau lebih besar berarti dijumlahkan yang sebelah kiri itu lebih besar daripada yang di sebelah kanan. Dia baru menentukan kalau dia ini adalah sudut lancip. Nah, kalau lebih
daripada 10 kuadrat yaitu 100. Maka segitiga yang ada di atas atau segitiga ABC bisa kita simpulkan merupakan segitiga lancip. Nah, kalau tadi kita sudah belajar untuk menentukan jenis-jenis daripada segitiga, ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan sisi daripada segitiga siku-siku dengan sudut istimewanya. Nah, segitiga siku-siku istimewa terdiri atas dua jenis. Ada yang segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya itu 45 dan ada juga yang 60 derajat, ya. Nah, di sini saya sudah gambarkan ada segitiga di mana sudutnya 45 derajat. Nah, perhatikan sisi-sisi pada segitiga ABC dengan A sebagai hipotenusanya. Mohon maaf, ini bukan A ya, tapi ini C. C sebagai hipotenusanya, yaitu perbandingannya adalah A banding B banding C. Karena yang kalian tahu ya, di sini ada segitiga siku-siku dengan kedua sudut yang lainnya itu adalah 45 derajat. Berarti dia ini dinamakan dengan segitiga sama kaki karena kedua sudutnya ini sama, ya, otomatis panjangnya sama. Jadi perbandingannya itu juga sama, yaitu 1:1. Si A sama si B ini perbandingannya sama. Sedangkan hipotenusanya ini C, bukan A ya, hipotenusanya ini saya salah mengetik. C-nya adalah akar daripada 2. Akar 2, 1:1 banding akar 2. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Di sini perhatikan sisi pada segitiga yang sama kaki. Nah, di sini hipotenusanya C ya, yang tadi ya, ini baru benar nih. Sebagai hipotenusanya berarti di sini A banding B banding C, perbandingannya 1:1 banding akar 2. Nah, jika salah satu sudut dari suatu segitiga siku-siku adalah 45 derajat, maka sudut yang lain adalah 45. Jadi, segitiga siku-siku tersebut adalah segitiga siku-siku sama. Contoh, tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga berikut. Nah, di sini saya menggambarkan segitiga yang sama ya, segitiga ABC dengan salah satu sudutnya 45 derajat. Berarti kita menentukan sisi yang belum tahu nih, yaitu berarti sisi BC sama sisi AB, ya. Segitiga ABC siku-sikunya adanya di C dan sudut ABC-nya adalah 45 derajat. Jadi segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Dari mana tahunya? Karena dia ada 45 derajat. Kalau ada 45 derajat berarti dia sisinya sama kaki dan berlaku perbandingan A banding B banding C. Yang seperti tadi ya, sama yang seperti ada di sebelah kiri. Ini 1:1 banding akar 2 karena gambarnya sama ya, sama persis. Ya, ingat sudut yang panjang yang sama untuk kaki-kakinya itu perbandingannya 1. Nah, karena perbandingannya 1 berarti bisa saya tulis AC ya, ini AC banding BC, bandingannya berarti 1:1. Nah, di sini kan si AC-nya sudah diketahui ya 12 ya. Berarti otomatis BC-nya juga 12 ya. Nah, BC-nya sudah kita ketahui, sekarang kita cari AB. Nah, di sini yang diketahui adalah AC yang dari awal. AC kita bisa bandingkan dengan AB yang mau kita cari, sama dengan kita tulis dulu perbandingannya dari yang tadi kita tulis di pertama. AC-nya adalah 1 perbandingannya, sedangkan sisi miringnya untuk segitiga sama kaki adalah akar 2. Nah, AB sama dengan, kita tulis lagi di sini perbandingan daripada AB-nya, perbandingan akar 2 dikalikan dengan AC yang akan kita cari. Oh, AC yang sudah ada di soal, mohon maaf ya, kita cari AB. Jadi AB sama dengan akar 2 dikali 12. Isi AB-nya adalah 12 akar 2 cm. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya itu adalah 60 derajat. Perbandingan sisinya berbeda sama yang tadi 45 ya. Perbandingan sisi pada segitiga ABC dengan A sebagai hipotenusa. Bisa kalian lihat A ini sebagai hipotenusanya. Nah, di sini kalau panjang hipotenusa perbandingannya
perbandingannya itu 2. Kalau yang ada di depan sudut 60 yaitu B, perbandingannya adalah akar 3. Kalau yang ada di C atau sudut C, sudut 30 derajat ya, kalau tadi kan 60 derajat, ada yang di depan sudut 30 derajat, itu perbandingannya 1. Dan ini harus dihafalkan. Di depan sudut siku-siku 2, di depan sudut 60 derajat akar 3, di depan sudut 30 derajat adalah 1. Jika salah satu dari sudut segitiga siku-siku adalah 60, maka sudut yang lainnya 30. Seperti ini gambarnya ya. Contoh soal biar kalian lebih paham lagi, tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga berikut. Nah, ini ada segitiga. Hanya saya balik ya, yang tadi 30 derajatnya di atas, saya ubah jadi 30 derajatnya di bawah. Supaya kalian bisa mengetahui bagaimana cara membuat perbandingannya. Cara penyelesaiannya, nah ini cara membuat perbandingannya. Di sini siku-sikunya ada di A ya, nah sudut ABC-nya adalah 30 derajat. Ya, dengan demikian berlaku perbandingan AB. Nah, AB itu adalah sisi yang ada di depan sudut. Kalau di sini 30 berarti otomatis di sini 60 ya. Berarti AB-nya yang ada di depan sudut 60 derajat yaitu adalah akar 3. Nah, sekarang AC itu adanya di hadapan sudut 30. Kalau ada di hadapan sudut 30 derajat, itu perbandingannya adalah 1 ya, 1. Sedangkan BC ada di depan sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi perbandingannya adalah 2. Tergantung besar sudut yang ada di depan sisi tersebut ya, perbandingannya diingat. 60 derajat akar 3, 30 derajat 1. Sudut siku-siku atau 90 derajat adalah 2. Nah, kita cari dulu yang salah satu sisi yang membentuk sudut siku-siku. Kalau tadi AC sudah diketahui, berarti kita cari AB-nya dulu ya. Nah, kita tulis perbandingannya AB atau AB banding AC, atau bisa dibalik ya. Boleh dibalik, nggak apa-apa. AC banding AB sama saja. Tapi di sini saya tulis AB banding AC. AB-nya tadi kita sudah tahu adalah akar 3 ya. Kita tentuin, habis kita tentuin perbandingannya, baru kita tulis perbandingan di sini biar kita nggak mikir lagi. AC-nya itu 1. Yang kita cari adalah AB, sama dengan AB-nya kan di sini udah akar 3, AC-nya sudah diketahui ya, panjang sisinya adalah 5. Jadi akar 3 dikali 5 sama dengan 5 akar 3. Jadi panjang daripada AB adalah 5 akar 3. Nah, sedangkan AC kita bandingkan lagi, kita cari BC ya, AC banding BC yaitu 1:2. BC-nya yang mau kita cari, jadi BC sama dengan, nah yang sudah diketahui panjangnya kita tuliskan perbandingannya yaitu 2 dikalikan dengan panjangnya si AC itu sendiri ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jika kalian paham ini, pengerjaannya sangat insya Allah mudah ya, asalkan kalian paham cara meletakkan perbandingannya. Ingat tadi kalau yang di ibu flashback sedikit ya, untuk yang di sudut 45 derajat karena dia sama kaki, jadi perbandingan kakinya itu 1:1, sedangkan hipotenusanya adalah akar 2. Ingat itu 1:1 dan akar 2 untuk hipotenusanya untuk sudut 45 derajat. Sedangkan untuk sudut yang 60 derajat, sisi yang ada di depan sudut 60 derajat itu adalah akar 3 ya perbandingannya. Sedangkan yang ada di 30 derajat itu adalah 1, sedangkan yang ada di depan 90 derajat adalah 2. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian tahu bagaimana cara menentukan jenis-jenis segitiga dan menentukan perbandingan-perbandingan daripada segitiga ya, sekarang kita belajar teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, kamu telah mempelajari konsep-konsepnya ya tadi, teorema Pythagoras pada bahasa yang lalu, bahasan yang barusan atau yang minggu kemarin kita bahas.
langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal cerita itu bagaimana sih? Nah, di sini dalam menerapkan soal-soal terapan atau soal cerita yang berhubungan dengan teorema Pitagoras dapat kamu lihat pada diagram yang Ibu buat. Mudah sekali cara mengerjakan teorema Pitagoras atau penerapannya, yaitu apabila ada soal terapan atau soal cerita ya, mungkin kamu bisa tahu. Kamu langsung bisa tahu nih, kalau anak yang IQ-nya sudah tinggi-tinggi banget nih, atau yang sudah paham banget nih materi ini, kalian pasti udah langsung tahu hasil daripada perhitungannya. Tapi buat kalian masih kebingungan, kalian punya 3 step nih untuk menentukan perhitungannya atau mencari hasilnya. Step yang pertama, kalian harus buat sketsa gambarnya dulu ya. Kalian harus tahu tuh letaknya, sudut A-nya, sudut B-nya, sudut C-nya, gambarnya seperti apa, letak sudutnya di mana, panjangnya yang mana nih. Baru kalian tentukan segitiga siku-sikunya ya. Kalau pas kalian udah bikin sketsanya, kalian tentuin tuh yang siku-siku yang mana nih. Lalu kamu masukkan rumusnya atau perumusan daripada masalahnya, dan insya Allah kalian akan dapat hasil daripada perhitungannya ya. Silakan kalian terapkan dengan cara diagram penerapan teorema Pitagorasnya. Nah, di sini Ibu udah ada contoh daripada soal terapan nih atau soal cerita. Nah, ada sebuah tiang listrik agar dapat berdiri tegak ditahan oleh tali kawat baja. Ya. Jika jarak dari tarik pengikat terhadap tiang listrik adalah 8 meter dan tinggi tiang listriknya adalah 6 meter, tentukan panjang tali kawat baja yang dibutuhkan. Nah, cara penyelesaiannya, yang pertama seperti yang tadi Ibu bilang, buat sketsanya dulu. Nah nih, sketsanya ada di sebelah kiri nih. Tadi katanya ada sebuah tiang agar dapat berdiri tegak oleh kawat jika jarak tarik pengikat terhadap tiang adalah 8. Nah, tarik pengikat tiangnya berarti ini ya. Dan tinggi tiangnya adalah 6 di tiangnya. Kita bikin 6 cm, terus 6 meter, mohon maaf ini salah saya, bukan senti tapi meter, 6 meter. Baru kita tarik ya tiangnya sepanjang 8 meter ya, bukan 8 cm. Mohon maaf bikinnya salah, mohon maaf ya. Yang ditanya adalah apa tadi? Tentukan panjang tali kawat baja yang dibutuhkan ya. Panjang tali baja yang dibutuhkan berarti berapa nih dari sini ke sini? Kan yang ditanya itu jika jarak tarik pengikat terhadap tiang ya, tentukan panjang tali kawat baja yang dibutuhkan. Berarti kita cari sisi miringnya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah CA kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 64 ditambah 36, dapat BC kuadratnya adalah 100. Lalu BC bisa kita temui, yaitu hasilnya adalah 10. Nah, ini adalah akhir daripada teorema Pitagoras ya anak-anak. Semoga ilmu yang Ibu bagikan ini bisa lebih sangat bermanfaat untuk kalian. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Semoga ilmu yang hari ini kita serap bisa bermanfaat sampai kalian dewasa nanti, atau bahkan sampai punya anak dan cucu ya. Untuk Ibu, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.